Oke, di video ini gue bakal langsung ngebahas VM41, 2, 3, 4, 5 ya. Karena banyak dari kalian kan katanya pada nggak paham, jadi yaudah gue buat video aja lah langsung. Ini jadi gue bahasnya itu dari awal install Debian sampai ganti nama domain jadi sesuai kemauan kita. Kaget. Nah, ini langsung aja buka VirtualBox-nya. Kalau udah buka, ini kan ada virtual underscore box. Ini yang biasa dipakai buat praktek kita kemarin. Kalau untuk UAS, nanti kalian ke new aja. Ini namain nih, namainnya misal UAS. Atau contoh UAS. Nah, untuk ISO-nya kalian cari nih, yang DVD1. Oke. Yang DVD1 tuh Debian, segala macam ya kan. Nah, kalau udah, ini di skip unattended install. Ini Debiannya Debian 10 ya. Debian 10 Buster yang 64 bit. Ini karena kita skip unattended installation, ini nggak usah dihiraukan. Hardware juga sebenarnya nggak wajib-wajib amat sih, karena kan kita cuma pakai terminal doang. Tapi ini bebas kalian mau ubah atau enggak ya, terserah kalian. Untuk hard disk juga terserah kalian. Kalau misalnya kalian emang mau ngapain gitu, dibikin sesuatu di Linux ya kalian gedein. Kalau cuma buat UAS doang ya paling 5 atau 10 giga juga cukup sih. Kalau udah di ini semua, udah di setting nama, ini skip unattended, Debian 10, kita langsung finish aja. Nah, kalau udah di finish, ke network, ini di network, kita pilih yang host adapter. Caranya gimana? Ke setting terus ke networknya ke host only, VirtualBox host only Ethernet adapter. Kalau udah langsung start. Nah, kalau udah masuk sini, nah ini kalau misalnya muncul kayak gini cancel aja nggak apa-apa. Digedein biar kelihatan ya. Kita pakai arrow ya, tuh arrow ke install. Kalau udah tinggal enter. Ini gue cepetin aja kali ya, sampai ketika gue udah pilih. Nah, ini kayak gini. Ini untuk bahasa pilih aja Indonesia ya, cari aja nih ada Indonesian. Nah, ada enter. Ini juga sama Indonesia. Nah, kalau untuk mengatur keyboard Inggris Amerika. Tuh. Nah, ini gue cepetin. Untuk ini memang tergantung spesifikasi laptop lu pada. Jadi kalau misalnya, oh kok punya gue lama, ya tenang aja nggak apa-apa. Nah, ini kalau misalnya ada mengatur jaringan, ini pencet ya aja. Tuh, kalau udah DNS, ini lanjutkan aja. Ini pakai nama kalian. Misalnya kalian ya punya nama Udin, kalian kasih nama Udin. Kalau ini gua kasih namanya Unpam aja. Nah, ini enter. Nah, ini untuk nama domain kosongin aja, karena kita nyetingnya nanti. Nah, ini nih yang penting ya. Untuk password ya yang gampang-gampang aja, kayak misal tanggal lahir kalian atau mungkin NIM kalian, atau enggak password MyUnpam kalian juga nggak apa-apa. Atau misalnya ya nggak mau ribet 123 gitu, ya udah nggak apa-apa. Kalau udah lanjutkan. Nah, ini masukin lagi. Ini nama lengkap bebas ya. Mau nama kalian, nama samaran, nama panggilan juga sebenarnya nggak apa-apa. Jadi ya udah kita masukin ini aja. Kata sandi samain aja nggak apa-apa, kayak tadi.
Nah, ini WIB ya, pasti WIB lah. Nah, ini kalau misalnya ada ini harddisk, ya ini langsung terpandu. Ini pilih yang terpandu. Gunakan seluruh harddisk. Nah, ini udah enter. Kalau ini langsung semua berkas satu partisi. Ya. Ini selesai mempartisi dan ini iya aja. Udah, kalian tunggu. Kalau bisa jangan mencet apapun ya waktu proses memasang ini nih, masang sistem dasar. Itu udah biarin aja laptop kalian. Kalian di pas mau ngapain dulu, kayak mau kayang, mau joget dulu, mau apa. Kalau udah selesai tadi memasang sistem dasar, langsung aja kita ini kan ada dia minta pindah CD atau enggak, karena kita pakainya DVD satu doang, jadi ya kita cek tidak. Lalu ini untuk jaringan kita tidak juga. Ini untuk berpartisipasi iya aja. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika instalasi si Debian ini, kita cuma ngejalanin terminalnya doang ya. Kita nggak perlu ada desktop segala macem. Jadi yang Debian desktop environment sama print server kita hapus. Nah, cara hapusnya kita tinggal pencet spasi aja, kita ke bawah itu spasi. Nah, ini yang perkakas sistem standar dibiarin aja. Kalau udah ya kita tinggal lanjutkan aja, enter. Ini iya aja. Nah, ini dev SDA nih. Nah, kalau udah ya kelar untuk instalasi Debian. Ini biarin dia jalan. Nanti dia bakal ngereset. Kalau udah ya sudah bisa masuk. Tampilan awal kita. Nah, Unpam. Nah, untuk login itu kita selalu root. Nih. Supaya apa? Supaya kita loginnya itu langsung ke root, bukan ke username kita. Nah, kita coba masukin password yang tadi. Nah, dia langsung bisa. Tahu masuk ke rootnya itu gimana? Ada tanda pagar. Kalau udah ada pagar itu, ya berarti lu udah masuk ke rootnya. Untuk part 2 yaitu konfigurasi IP address. Nah, di sini kita harus teliti ya. Karena tipe sedikit aja dia nggak akan RTO atau nggak akan bisa jalan dia. Karena dari VM part 3, 4, 5 itu semuanya ada di sini nih. Kalau misalnya ininya nggak bisa, ya berarti yang lainnya juga nggak akan bisa. Karena kita menghubungkan antara Windows dan si Linux-nya itu melalui IP address ini. Langsung aja kita nano etc network interface. Ada S-nya ya. Nah, kalau misalnya kalian ketik itu ternyata kosong nih, misalnya nggak ada ini semua nih, nggak ada tulisan ini nih. Nah, itu berarti kalian ada yang tipe entah di ETC-nya kah atau di networknya kah atau biasanya sih di interface-nya. Nah, kalau misalnya udah di sini, kalian ubah sesuai yang gue ketik nih. Nah, kalau misalnya address itu kan
tergantung dari NIM kalian. Misal kalau di kemarin kan kalau 0 sampai 3 itu paket A, 4 sampai 6 itu paket B, 7 sampai 9 itu paket C. Jadi kalian pelajari dulu konfigurasinya tentang IP-IP-nya, kalian IPI itu dari berapa sampai berapa. Kalau misalnya untuk setting IP sih lagi-lagi saran gua yang bisa kalian ingat secara langsung, kayak misalnya itu ulang tahun kalian kah atau NIM kalian lagi, ya kan, terserah kalian. Misalnya gue 23 10 11 40 itu kan paket A ya masuknya ya, karena kan gue juga belakang NIM-nya 3 pas ya 255 0 0 0 gitu. Kalau udah ya tinggal lu CTRL O enter CTRL X, itu udah. Nah, ini kita udah nyeting IP-nya di Linux, tinggal kita restart networknya. Caranya gimana? Caranya pakai systemctl restart networking. Tuh. Kalau udah, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini kan kelihatan nih, yang iNet 2-nya nih, ya, bukan yang ini, bukan yang satu, tapi yang 2 ini. Kalian lihat nih iNet, itu kan ada 23, 10, 11, 40. Berarti itu tandanya IP kalian udah ke setting. Sekarang tinggal lanjut ke setting Windows. Untuk setting Windowsnya kalian coba cari. Nah, kalau di Windows 11 kan view ini ya, view network connection ya. Harusnya sih di Windows 10 juga sama aja ya. Paling cuma beda bahasanya doang, karena mungkin di antara kalian ada yang pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, kan nggak ada yang tahu. Nah, ini dilihat nih. Ini kan ada Ethernet 2 VirtualBox host only Ethernet adapter, ya kan? Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Nah, ini kan tinggal kalian buka properties, kalian pilih yang Internet Protocol version 4 atau TCP/IP4. Nah, ini kan karena ini kan bekas kemarin ya, kemarin kita praktek. Makanya ini masih ada ini bekas-bekasnya. Ini kita hapus-hapus aja dulu. Ini hapus-hapus ya kan. Nah, untuk penyetingan IP di Windows, perhatikan baik-baik. IP address ini berbeda dengan IP Linux. Jadi misalnya tadi kan IP gue nih, bentar. Kita geser aja dulu ya. Nih. Kan di IP Linux itu 23 10 11 40, ya kan? Berarti di sininya kita setting misal 23 10 11 41 gitu. Nih di IP address ya, bukan di yang lain-lain. Di IP address 23, aduh gak kepencet, 23 10 11 41. Oke. Nah untuk default gateway-nya itu baru pakai IP yang Linux. Jadi disamain sama IP yang Linux. Sorry. Nah, kalau udah tinggal oke. Ini aku juga oke. Nah, ini baru kita close. Ini udah di X aja. Nah, kalau udah itu baru udah kalian ping. Misalnya dari Linux. Ping 23 10 11 41. Tuh. Nah, kalau udah gini berarti tandanya lancar dari Linux ke Windows. Sekarang kita coba cek yang dari Windows ke Linux. Nah, ini untuk cara berhentiinnya ini tinggal Ctrl C aja. Tuh. Dia bakal berhenti sendiri. Sekarang kita coba cek untuk ping dari Windows ke Linux. Kita pakai CMD. Di sini masukin ping IP Linux kalian. Nah, tuh. Kalau misalnya dia reply bukan RTO, itu tandanya kalian udah berhasil nyeting IP-nya. Oke, kita
lanjut pertemuan ketiga atau VM part 3, yaitu bagaimana cara menginstal web server di dalam Linux. Ini kan mungkin nanti pas UAS kalian bakal langsung ya, nggak akan kalian keluar masuk dari Linux ya. Pasti ininya Debiannya nih, pastiin Debian kalian yang DVD1 itu tetap dicentang. Ini pastiin dicentang nih, karena kita bakal ngambil file dari DVD satunya. Nah kalau udah, kalian ketik apt cd-rom add. Nah kalau udah gini, kalian langsung aja install apache-nya. Caranya kalian ketik apt get install apache 2 -y. Nah ini udah biarin dia install si apache-nya ya. Nah kalau udah begini, kalian tinggal cek aja nih apa apache-nya udah jalan atau belum. Caranya systemctl status apache 2. Tuh. Pastiin apache 2-nya itu aktif dalam kurung running ya, itu yang hijau tuh, nih. Yang nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa. Nah, pastiin itu aktif dan running. Nah, kalau udah gini, kalian Ctrl C lagi supaya kalian kembali ke nih biar bisa ngetik lagi nih gitu. Ya. Nah, kalau udah selesai install Apache ini dan udah aktif running, kalian tinggal change directory ke var www.html. Kan kalau misalnya udah begini, kalian coba list L. Nah, itu kan ada index.html ya. Makanya kita tinggal nano index HTML. Sorry. HTML. Tuh. Buat ingetin, kalau misalnya ini nggak ada tulisan nih, misalnya kosong nih, waduh kosong, nggak ada, punya lu ada gitu. Kalian itu tipe. Nih, di indeks HTML-nya kalian coba cek lagi. Kalau misalnya masih kosong, berarti kalian masih ada yang salah. Entah kalian belum di change directory, atau emang kalian ada typo. Nah, kalau misalnya udah begini nih, kalian cari aja nih. Kalian scroll ke bawah terus. Nah, ini sampai ke sini. Nih, ada kelasnya main page. Dan di sininya kalian ganti nama kalian. Misalnya Pam Jaya. Nah, kalau udah, tinggal kalian ctrl-o, enter, ctrl-x. Setelah itu, kalian coba start Apache-nya. Nah, kalau udah misalnya nggak ada error nih, begini nih. Nah, itu berarti tandanya udah jalan si Apache 2-nya. Nah, kalian coba buka di Edge. Kalian coba buka Edge. Ini kalau misalnya ada yang, oh kok ini nggak bisa. Nah, itu coba kalian ganti web browser kalian. Misalnya gue kan biasa pakai Opera GX. Nah, ternyata di Opera GX nggak kebuka nih. Cobalah di Edge. Ternyata di Edge bisa. Entah mungkin karena di Operanya diblokir atau bagaimana, gue nggak ngerti ya. Coba ini kita masukin ya. 1140. Ini IP Linux ya, bukan IP Windows. Tuh. Dia bakal bekerja. Singkat ya. Pertemuan 3. Oke, kita lanjut ke pertemuan yang keempat atau VM part 4, yaitu konfigurasi SSH sama ngubah tampilan web servernya. Kan kalau di UAS itu kalian disuruh buat CV ya. Jadi sebelum UAS gue saranin kalian, bukan sebelum UAS ya, mungkin nanti Kamis bakal disuruh kumpulin HTML si ininya. Jadi mulai sekarang menurut gua ya, itu kalian siapin aja HTML-nya, kalian bebas, kalian desain sebaik mungkin.
Dan ya sebenarnya kata Bu Nilo juga nggak harus desainnya bagus-bagus, yang penting kan work gitu. Oke, kita coba langsung aja nih ya. Pastiin lagi di optical drive kalian itu DVD satunya tercentang. Nih. Nah, kalau udah, untuk jaga-jaga lagi aja, kalian ketik lagi apt cd-rom add. Nah, kalau udah, kalian baru install si SSH-nya. Ketik apt strip get install open SSH strip server strip ya. Nah, ini biarin aja di jalan. Jangan diapa-apain. Oke. Nah, ini kan udah nih. Pastiin lagi si SSH-nya jalan. Gimana caranya? Kalian tinggal sistem ctl status SSH. Tuh. Pastiin dia aktif dalam kurung running. Tuh yang hijau-hijau tuh ya. Nah, kalau udah, kalian nano etc ssh ssh d underscore config. Gue selalu ingetin lagi ya, kalau misalnya ini kosong, nggak ada tampilan nih, nggak ada tulisan begini, itu kalian ada typo. Entah di etc-nya, entah di ssh-nya, entah di sshd underscore config. Intinya ini selalu ada, nggak mungkin enggak. Nah, kalau udah, kalian Ctrl W, cari atau ketik permit root. Kalau udah, di enter aja. Nah, ini kan ada lagi nih, ada permit root tuh, udah ada tuh di bawah tuh. Cuman bukan ini yang kita cari. Caranya ya kita cari lagi aja. Enter lagi. Ini juga bukan, kita enter lagi. Nah, ini yang kita cari-cari. Ya, ini ada di authentication. Nah, ini permit root login prohibit passwordnya itu si pagernya kita hilangin. Prohibit passwordnya kita ganti jadi yes. Ya kan? Udah gitu, kalian cari password authentication. Nih. Di bawah to disable download clear text password. Pagernya dihilangin. Untuk guysnya udah tetap. Nah, kalau udah, Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita restart si SSH-nya. Sistem Ctrl restart SSH. Udah. Kalau udah di restart, saatnya kalian masukin HTML yang udah diedit ke si dalam Linux. Gimana cara masukinnya? Kan HTML-nya ada di Windows, sedangkan kita kan mau ngeditnya di Linux. Nah, kita pakai Windows SCH. Gue yakin kalian udah install juga kan? Nah, kalau misalnya udah nih, kalian new tab, kalian new site. Nah, ini hostname-nya itu IP Linux kalian. Jadi kan IP Linux gue 23101140. Jadi masukinnya itu. Untuk username-nya baru nih, username-nya ketik root. Untuk password root kalian. Jangan sampai salah dan jangan sampai lupa. Kalau udah, kalian login aja. Kalau ada begini, udah di accept aja. Nah, kalian udah masuk nih ke dalam Linux kalian. Tinggal kalian drop si HTML-nya. Caranya, kalian ke root sini. Ada yang pilih yang ada slash dalam ini rootnya. Nah, kalau udah, kalian ke var www html. Nah, ini kan ada index.html. Kalian delete aja. Nah, ini udah di delete. Nah, di kiri kalian coba cari folder yang ada HTML kalian. Kan kalau gue nyimpennya di desktop. Makanya langsung nih dia nih, langsung buka. Kalian cari dulu. Nah, kalau ini kan bukan nih, ini salah nih. Nih, kalau udah kalian cari, kalian buka. Nah,
ini kan udah gua ini nih, udah gua setting juga nih, udah gua coding. Kalian drag aja semuanya. Tuh. Nah, kalau misalnya di sini udah kemasuk semua, itu berarti kalian udah berhasil. Tinggal kalian refresh aja. Kalau udah, kalian balik lagi ke Linux. Nah, di Linux itu coba kalian ini ls min l. Ini kan masih di var www.html nih. Berarti kan masih di folder yang tadi. Nah, kalau coba kalian cek ls min l. Nah, itu kan ada tuh yang tadi kita add kayak biodata, EA, waifu. Itu tandanya udah ke add, udah berhasil tuh. Ya kan? Sekarang tinggal kita restart si Apache-nya. Nah, kalau misalnya udah begini, kalian coba cek lagi ke si webnya. Ini kan masih tampilan yang tadi nih, masih bekas yang pertemuan tadi gitu. Karena kan gue buatnya langsung nih, gak ada jeda-jeda. Ini coba kalian refresh. Kalau misalnya ada begini nih, index of kalian kliknya yang HTML-nya. Nah, dia bakal berhasil seperti ini. Oke, itu untuk pertemuan yang keempat. Oke, kita lanjut ke part yang terakhir atau VM part 5. Di sini kita bakal konfigurasi DNS. Nah, konfigurasi DNS tuh ngubah si ini nih ya. Ini IP address kan. Ini masih IP address kalian 2310.1140 berubah jadi ya bebas sesuai ya apa yang kalian mau aja. Tapi saran gua ya, karena gue juga ngelihat kemarin Nabila itu dia coba pakai nama dia kan Nabila, ternyata udah ada yang pakai domain itu. Jadi mungkin misalnya kalian domain bebas nih, tapi tambahin acak-acak lah gitu kayak misalnya Muhammad Farel Gunawan Love Unpam gitu. Karena kan nggak mungkin juga ada orang yang make Muhammad Farel Gunawan Love Unpam gitu. Jadi jaga-jaga aja supaya tidak nabrak domain dengan domain yang resmi atau domain yang udah ada. Kita tambahin sedikit apalah gitu. Misalnya hidup jok ya. Ini nih untuk sekarang kita balik ke Linux ya. Untuk pertemuan ini kita pakainya DVD 2. Jadi yang misalnya DVD satunya ini kecentang, kita centangnya yang DVD 2. Kalau ada begini udah force unknown aja. Tuh. Kalau udah kita add CD-ROM-nya. apt cd-rom add. Biarin dia nge-scan disknya. Nah, kalau udah itu install si DNS utility-nya. Dan caranya apt get install bin 9 DNS utils min y. Nah, ini kan disuruh nambahin CD-ROM lagi. Nah, kalian ke device, optical drive, centang yang DVD 1. Nah, kalau udah di force unknown. Kalau ada gitu, enter aja. Nah, ini dia minta lagi nih DVD 2. Ya, udah kita balikin lagi DVD 2-nya. Optical drive, DVD 2, force unknown, enter. Nah, kelar. Udah gitu, kita coba change directory ke si bin-nya. Dengan cara cd etc bin. Kalau udah dia bakal berubah ya, jadi etc bin pager. Kalau udah tinggal kalian ls. Nah, ini kan ada banyak nih, db0, db127, db lokal, name config. Kita mau copy yang db lokal sama yang db127. Caranya cp db.local ke db bebas nama kalian. Misalnya db unpam. Dah, kita tambah lagi, ulang lagi ya, db127 db ini kita pakai IP depannya ya. Kan gue 23, jadi db 23. Ya, pencet db 23. Nah, kalau udah coba kalian ls lagi, nambah gak gitu? db.23 sama db.unpamnya. Nah,
kalau udah berarti udah berhasil. Tinggal kita ganti isi-isinya. Kita mulai ganti dari db.unpam-nya dulu. Nah, ini kan udah ada isinya nih. Pasti udah ada isinya. Karena kita nge-copy dari file yang udah ada. Tinggal kalian ganti-ganti aja. Nih misalnya localhost ganti jadi nama website kalian. Misal larryunpam.com. Terus root.nya juga sama aja, kita ganti larryunpam.com. Di localhostnya juga sama, kalian ganti jadi larryunpam.com. Nah, untuk yang di sininya kalian ganti IP Linux kalian. Misalnya kan IP Linux gua 2310. 23101140. Ini juga sama 23101140. Ini AA-nya kita ganti jadi A aja, yang add-nya kita ganti jadi www. Nah, kalau udah gini, ctrl-O, enter, ctrl-X. Itu untuk yang db.unpam. Sekarang kita ganti ke yang db IP. Nano db23. Nah, ini sama kayak tadi, yang localhost-nya lu ubah jadi nama website lu. larryunpam.com. larryunpam.com. Yang bawah juga sama, larryunpam.com, larryunpam.com. Nah, ini yang 1.0.0-nya kalian ubah jadi nomor terakhir IP kalian. Jadi misalnya kan IP gua nih kan 23101140. Berarti digantinya jadi 40. Kalau misalnya belakangnya 1 kalian nih, misal 1, ya berarti kalian ganti 1 gitu. Nah, untuk yang bawahnya lagi nih tambahin lagi 40 tab in tab ptr tab www.larryunpam.com. Nah, kalau udah ctrl-O, enter, ctrl-X. Nah, setelah itu barulah kita ngedit yang name config.default strip zones. Caranya nano name conf default zones. Nah, untuk yang di sininya sebenarnya simple. Kalian tinggal scroll ke bawah tuh, paling bawah ya, nih. Tinggal kalian tambahin zone ya. Zone Larry, ini nama domain kalian, unpam.com. Kutip, buka kurawal, enter, tab, type master, semikolon, enter, tab, file, masukin folder yang tadi yaitu etc bin db.unpam, semikolon, tutup kurung. Itu satu, tambah lagi satu, zone, buka kutip, pakai IP kalian, 3 line pertama nih, 3 nomor pertama. Jadi misalnya kan tadi IP gue 2310, 23, 10, 11. Selanjutnya ditambahin in strip addr.arpa. Kutip, buka kurung kurawal, enter, type master, enter, tab, file, buka kutip, etc bin db23 gitu. Oke, pastikan di sini tidak ada yang typo karena biasanya yang error tuh di sininya. Kalau misalnya kalian udah, oh ini udah bener nih, dah kalian tinggal ctrl-O, enter, ctrl-X ya. Selanjutnya kalian edit yang resolve.conf. Kalian nano /etc/resolve.conf. Nah, kalau ini emang baru kosong ya, karena kita buat file baru, makanya dia kosong. Kalian tambahin name server, IP kalian, terus di bawahnya search
nama domain kalian. Nah, kalau udah ctrl-o, enter ctrl-x. Kita coba restart si bind 9-nya. Nah, ini udah berhasil. Kita buka ke cd etc apache 2 yang sites available. Untuk itu kalian coba ls ya. Ini kan ada 000 default sama default SSL conf ya. Nah, kita copy yang 000 ya. Jadi nama domain kita bisa cp 000 default.conf. Jadi larryunpam.com. Nah, kalau udah baru kita edit nano larryunpam.com. Nih, kalian nih buka nih server adminnya, ganti jadi email kalian. Oke. Nah, kalau udah tinggal kalian ctrl-o, enter ctrl-x. Tuh. Untuk sekarang kita lanjut ke setting si Windows-nya. Ya. Setting Windows sama kayak tadi, ada di view network connection. Ya, di setting yang IP kalian tadi itu nih. Kalian buka properties, IP4. Nah, tinggal kalian tambahin ininya aja nih. Tambahin yang ada di DNS. Untuk yang tambahin preferred DNS-nya, kalian masukin IP Linux. Untuk alternate DNS-nya, kalian 888. Kalian oke. Kalau udah setting Windows-nya, kalian balik lagi ke Linux, kalian reload si Apache 2-nya. Kalau udah, kalian restart Apache 2. Ini restart Apache 2, restart SSH, restart network. Tuh. Kalian coba buka website kalian. Nah, untuk setting menyetingnya udah nih, udah kelar nih. Nah, ini kan udah kebuka nih. Coba kalian refresh. Masih kebuka kan? Oke. Sekarang kalian buka domain kalian. Tuh. Dia bakal keluar seperti ini. Kalian coba klik biodata.html. Dan dia bakal kebuka. Oke. Sudah kelar ya. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.